Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Witasari, NIM 2103010105. Di sini saya akan menjelaskan laporan pengamatan dan studi kelayakan bisnis dalam usaha budidaya tanaman terong. Pertanian dapat digolongkan atas beberapa sektor, antara lain subsektor perkebunan, peternakan, kehutanan, dan subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu sektor yang banyak dikembangkan. Pengembangan subsektor tanaman pangan dapat digolongkan atas beberapa jenis tanaman, yaitu tanaman padi, palawija, tanaman hortikultura atau sayur-sayuran, dan tanaman buah-buahan. Pahlavi 2013. Tanaman terong yang bernama ilmiah Solanum melongena L. Terong merupakan jenis tanaman sayuran yang dikonsumsi dalam bentuk lalapan atau sayuran segar, direbus, gulai, sambal, dan lain sebagainya. Tanaman terong banyak digemari karena selain rasanya enak dan harganya relatif murah, kandungan gizinya pun cukup lengkap, yaitu protein lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, fosfor, dan zat besi. Terong mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan telah mampu menerobos pasaran. Rukmana 2007. Peluang usaha budidaya terong. Sayuran merupakan kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi kelengkapan vitamin, protein, dan kebutuhan hidup lainnya. Terong merupakan salah satu komoditas sayuran yang prospektif dan handal karena mempunyai nilai ekonomi yang relatif stabil. Selain itu, terong mempunyai kegunaan yang sangat beragam, yaitu digunakan sebagai bumbu dapur, makanan ringan, terapi kesehatan, dan lainnya. Permintaan produk terong dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sehingga di berbagai daerah terdapat banyak petani yang membudidayakan terong untuk dijadikan sebagai tanaman komersial. Walaupun sebenarnya bertanam terong hasil ekonominya tidak terlalu tinggi, tetapi juga dilakukan dengan cara budidaya yang benar dan tepat, maka akan didapatkan keuntungan yang menjanjikan. Tanaman terong bisa berproduksi selama 2 tahun. Produktivitas juga bagus dan kebutuhan dari segmen pasar juga cukup tinggi. Dikarenakan permintaan pasar, sayuran yang semakin meningkat kebutuhannya, pertanian sayuran bisa dibilang menjanjikan untuk digeluti lebih lanjut. Kendala yang paling utama dalam upaya peningkatan produktivitas terong yakni hama dan penyakit yang menyerang tanaman terong. Akibat serangan hama dan penyakit pada tanaman tersebut dapat menurunkan hasil produksi dan menimbulkan kerugian. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi yakni kondisi iklim yang kurang mendukung, tanah yang kurang subur, tindakan budidaya yang kurang baik. Pengendalian penyakit pada tanaman terong cenderung susah untuk dilakukan karena kebanyakan patogen yang menyerang bersifat sistemik, sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tindakan pencegahan dapat berupa optimalisasi cara budidaya atau kultur tenis dengan berbagai macam cara seperti monokultur, tumpang sari, vertikultur, dan sebagainya yang sering dilakukan petani demi meningkatkan produktivitas tanaman. Kairuna 2017, Muldiana dan Rosiliana 2017. DKK. Metodologi. Tempat atau lokasi praktek lahan jeruk Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Waktu praktek Desember 2022 sampai April 2023. Data-data yang dikumpulkan, data terkait aspek budidaya pada saat persiapan, pengolahan lahan, persiapan media tanam, pengisian polybag, penyemaian, penyusun polybag, pindah tanam, pemeliharaan, penyiraman tanaman, pemupukan, pengendalian organisme, pengganggu tanaman atau OPT, pemangkasan daun, pemasangan ajir, prapanen, panen, pemberian zat PT,
penyerbukan panen umur 70 sampai 80 HST. Tabel pengamatan. Pada saat pengamatan, saya mengamati pengamatan pertama 0 HST. Di sini terdapat persamaan di diameter batang, jumlah daun yang masih antara 2 sampai 3 dan panjang tanaman yang paling tinggi di sekitar 2,5 cm. Pengamatan kedua di 7 HST, diameter batang tidak begitu cepat pertumbuhannya karena masih di sekitar 0,2. Begitu pula dengan jumlah daun dan panjang tanaman. Pengamatan ketiga juga masih sama, tetapi pada saat pengamatan ke-28 HST, jumlah daun yang semakin banyak, panjang tanaman yang semakin tinggi, dan diameter batang yang semakin membesar. Pengamatan terakhir pada 35 HST yaitu pada tanggal 18 Januari 2023. Data terkait aspek finansial. Tenaga kerja yang dikerjakan dalam budidaya terong yaitu persiapan media, pengisian polybag, tukang semai, dan menyiram tanaman. Sarana produksi, benih yang digunakan pada budidaya terong dibeli dari toko pertanian terdekat yang dalam satu pack berisi 400 butir dengan harga 20.000 per kemasan. Polybag yang digunakan untuk penyemaian memiliki harga 54 perak per buah, dan polybag untuk budidaya memiliki harga 2.100 per buah. Pembuatan media tanam membutuhkan perbandingan 2:1:1, yaitu dengan 2 kg tanah ditambah 1 kg pupuk kandang dan 1 kg sekam mentah. Selanjutnya, biaya penyusutan. Biaya tetap. Penyusutan merupakan harga beli dikurangi harga sisa dibagi umur ekonomis suatu alat atau bangunan. Yang diteliti tidak hanya membibitkan terong saja, melainkan banyak macamnya seperti tanaman-tanaman yang nantinya akan kita budidayakan. Biaya penyusutan per periode pada budidaya ini terdapat Rp527.000 per periode tanam. Total biaya. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata biaya variabel dan biaya tetap dari budidaya terong dengan total 32.935 sekian. Penerimaan dan pendapatan R/C. Penerimaan didapatkan dari hasil perkalian harga satuan dengan jumlah produksi buah terong dalam sekali panen. Nilai R/C didapatkan dengan cara membagi antara pendapatan dengan total biaya. Nilai R/C didapatkan dengan cara membagikan antara total penerimaan rata-rata dengan total biaya rata-rata. Nilai R/C lebih besar dari 1 berarti usaha budidaya terong untung. Nilai R/C sama dengan 1 maka usaha budidaya tidak untung, tidak rugi, dan jika kurang dari 1 berarti usaha tersebut rugi. Nilai C pada budidaya terong ini senilai 14,7. Ini lebih dari 1 yang artinya usaha budidaya terong dengan sistem tradisional layak untuk diusahakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.